kita ingin membahas tentang sosok yang menarik dan belum banyak mungkin yang melihat akan orang ini. Tetapi sebelum kita spill nih deh, siapa orangnya, kita akan membahas dari kitab Rut. Tapi bukan Rut yang kita bahas. Dan kita akan coba nanti melihat apa hubungannya dengan mereka orang-orang yang tentu berprofesi sebagai seorang petani. Dan kita akan belajar tentang sosok ini yang kita mulai dari kitab Rut, khususnya di pasal 1. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Puji Tuhan, senang rasanya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua dan kembali ke acara favorit kita, Facebook, di mana kita akan mempelajari dan menemukan banyak hal yang baru dari cerita-cerita para tokoh Alkitab. Dan pada saat hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat bagus yang akan kita bincang-bincang bersama dengan Pendeta David Zebedius. Hai. Halo Pendeta. Halo, Dee. Apa kabar? Baik, Sehat, puji Tuhan. Senang ya bisa bareng di sini lagi. Iya. Dan bersama dengan para pemirsa untuk membahas firman Tuhan. Ini walaupun pertama bareng Dee ini, tapi kita bersyukur kita bisa kembali login. Amin, betul sekali. Oh iya Pak Pendeta, kita mau ingetin juga buat teman-teman di rumah untuk jangan lupa, terutama juga untuk para penonton baru dari Facebook, jangan lupa untuk subscribe channel kita karena kita akan upload setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau ada permintaan doa atau permintaan topik yang ingin dibahas khusus di Facebook, boleh dicantumkan atau ditulis di kolom komentar ya Dee, dan juga teman-teman semua agar kita bisa membahas dan mengulik lebih banyak lagi. Betul, karena sekali. di Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang perlu kita pelajari, bahkan kita dalami lagi dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kita ketahui. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like di sosial media kita lainnya, apakah di Facebook, YouTube, ataupun juga di Instagram. Karena lebih banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang ada di sana. Amin. Tentunya juga untuk menguatkan iman percaya kita ya Pak Pendeta. Betul banget. Iya. Pada hari ini kita mau membicarakan apa nih Pak Pendeta? Mungkin boleh dikasih clue-nya ke teman-teman semua. Benar banget. Kita ingin membahas tentang sosok yang menarik dan belum banyak mungkin yang melihat akan orang ini. Tetapi sebelum kita spill nih Dee, siapa orangnya, kita akan membahas dari kitab Rut. Tapi bukan Rut yang kita bahas. Nanti kita lihat. Walaupun teman-teman udah bisa lihat di judul ya, di thumbnail kita, tapi kita akan membahas tentang sosoknya nanti. Di segmen berikutnya kita akan buka siapa orang tersebut. Dan kita akan coba nanti melihat apa hubungannya dengan mereka orang-orang yang tentu berprofesi sebagai seorang petani. Ini ada kaitannya juga dengan Hari Tani. Ya, jadi Hari Tani Nasional yang tentu kita sama-sama syukuri. Bayangkan kalau tidak ada petani ya. Iya, betul, Apa yang akan terjadi untuk makanan kita, bahkan kita. Pangan kita ya. Wah, ini tentu suatu hal yang sangat luar biasa dan profesi yang mulia yang Tuhan berikan juga kepada masyarakat. Dan kita akan belajar tentang sosok ini yang kita mulai dari kitab Rut, khususnya di pasal 1. Mungkin kita baca dulu ya, Dee dan teman-teman sekalian, di Rut pasal 1, ayatnya yang pertama dan kedua dulu. Rut pasal 1, ayat yang pertama, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi ada satu keluarga yang diceritakan, yaitu keluarga Elimelek. Nah, keluarga Elimelek ini memiliki dua orang anak ya, Mahlon dan Kilion. Nama istri dari Elimelek adalah Naomi. Dan ketika mereka pergi ke daerah Moab, ayat-ayat selanjutnya justru memberikan kisah yang tragis. Ini sangat pelik, Dee dan teman-teman. Karena apa yang bisa kita lihat di sini, sangat, kalau kita bayangkan ya, situasi yang mencekam. Bagaimana kepala keluarga yang kemudian meninggal. Karena di ayat 3, bahkan seterusnya, kita melihat di sana, matilah Elimelek
Dan kemudian matilah Mahlon dan Kilion. Jadi suami dan anak-anak kemudian mati. Dan ini tidak diceritakan alasannya. Tidak diceritakan apa penyebab dari kematian mereka. Yang kita tahu adalah pada saat mereka pergi dari Bethlehem Yehuda ke daerah Moab, mereka kemudian mengalami tragedi ini. Bethlehem Yehuda itu kan tempatnya para orang Ibrani atau orang Israel. Dan kalau kita lihat daerah Moab, itu adalah daerah atau tempat para kafir ya Pak? Iya, orang kafir kalau kita bisa katakan ya. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kalau dibandingkan antara Bethlehem ataupun Yehuda dengan Moab itu tadi, dua tempat yang sangat berbeda. Ya, sangat-sangat berbeda. Dan kita akan coba lihat lagi apa yang terjadi kemudian di segmen selanjutnya. Betul sekali. Kita akan mempelajari lebih lanjut lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu dari pasal yang diawali dengan kisah tragis, namun ternyata diakhiri dengan sukacita. Kembali lagi dengan Pak Pendeta David Zebedius. Thank you, Day. Dan kita coba spill dikit nih, siapa orangnya ya. Dan kita sudah tahu bahwa kita akan bahas tentang Boas. Tapi apa yang terjadi tadi? Sebelum cerita yang nanti kita akan dengar dari Boas, tapi tadi kita berhenti di kematian dari Elimelek, Mahlon, dan Kilion. 3 orang yang berada di keluarga ini. Iya Pak Pendeta, aku mau nanya dong, apa sih Pak Pendeta yang menjadi latar belakang dari cerita ini? Jadi kalau awalnya ya, kalau kita lihat memang kepergian mereka dari tanah Bethlehem Yehuda ke Moab ini untuk maksud mereka ingin hidup yang lebih baik. Mereka tidak ingin hidup yang biasa-biasa saja, dan tentu kita tahu pengalaman migrasi atau pengalaman perpindahan keluarga. Mungkin dia pernah juga pindah dari satu tempat ke tempat lain bersama keluarga ya, bersama papa mama. Kita lihat bahwa tidak ada keluarga yang tidak ingin nasib dalam tanda kutip ya, atau kehidupan mereka tidak lebih baik. Tapi dengan latar belakang ini ternyata ada tragedi yang Tuhan izinkan terjadi. Walaupun itu bukan kehendak Tuhan untuk ayah dan anak-anak dari keluarga ini meninggal. Karena kemudian tersisa tinggal siapa deh? Tinggal istrinya Naomi, yaitu 2 menantunya. Ada Ruth dan juga Orpa. Masing-masing istri dari Mahlon dan Kilion. Dan ternyata kalau kita melihat Mahlon dan Kilion setelah mereka pergi, ini menyisakan hubungan yang terlepas dari antara ibu dan juga para menantunya. Kalau dia kan belum menikah ya. Tapi para pemirsa, teman-teman sekalian yang mungkin bisa relate, bagaimana hubungan antara ibu dan menantu. Ini suatu hal yang tidak biasa sebenarnya, karena kalau di situasi normal atau situasi ideal, tentu semua hadir. Ada suami, istri, anak-anak, dan juga anak menantu. Tapi yang terjadi saat ini adalah suami sudah tidak ada, anak-anak sudah tidak ada, tinggal para wanita. Dan kemudian Naomi memilih untuk kembali. Dia berkemas dan kembali untuk berada di Bethlehem Yehuda kembali. Dia tidak ingin berlama-lama di Moab, karena mungkin dia berpikir sudah tidak ada suaminya, sudah tidak ada lagi anak-anaknya, yang tersisa hanya 2 menantunya yang berasal dari Moab. Jadi dia bilang, ya udahlah, lebih mending saya pergi aja kembali. Betul. Saya pulang untuk kembali hidup di Bethlehem Yehuda. Tidak ada lagi yang bisa saya andalkan atau bahkan saya harapkan di tempat ini. Akhirnya kemudian Naomi pulang. Tapi yang menariknya, Ruth dan Orpa memilih pilihan yang berbeda. Ruth ingin berpaut kepada Naomi. Dia tidak ingin lepas dari Naomi. Justru Ruth ingin ikut Naomi. Padahal Orpa sudah memohon diri dan pamit kepada Naomi serta Ruth untuk tetap berada di Moab. Dan itu kita bisa temukan di ayat 14 dan seterusnya. Tapi mari kita baca ayat 16 dan 17 ya deh. Dari Ruth 1, sebelum nanti kita masuk lebih dalam lagi ke cerita ini. Ruth pasal 1 ayat 16 sampai 17.
Rut pasal 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah, ini dia. Apakah ini suatu cinta yang luar biasa dari anak menantu kalau bisa dikatakan ya, kepada ibu mertuanya. Ini suatu ungkapan yang besar yang diceritakan oleh Rut kepada Naomi. Padahal situasinya sangat tidak ideal. Dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari Naomi, memang secara logika dia bukan berasal dari Bethlehem. Dia berasal dari Moab. Lebih nyaman hidupnya untuk tidak ikut Naomi. Betul. Lebih enak sebenarnya pilihan dia untuk tetap berada di daerahnya sendiri ketimbang harus mengikuti Naomi yang sudah tidak ada lagi suaminya, sudah tidak ada lagi juga mertuanya. Ini yang kemudian Rut jalani, tapi pernyataannya yang sangat luar biasa dikatakan bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Padahal daerah Moab kan dikenal dengan tempat yang bukan percaya atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat bagaimana Rut dan Naomi memiliki ikatan yang kuat. Tapi apa yang terjadi pada saat mereka memilih untuk pindah? Ayat 21 dan 22. Pendeta bacakan, nanti Day boleh lanjut ayat 22 ya. Okay. Pendeta baca dulu. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi mereka tiba di rumah Naomi, atau tiba di daerah asal Naomi, di Bethlehem Yehuda, pada saat permulaan musim menuai jelai. Dan apa yang kemudian terjadi? Di sini kita masuk kepada sosok yang bernama Boas. Ayat pertama dari pasal kedua, Naomi itu mempunyai seorang sanak. Istilah kitab sanak ya. Dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Boas ini memiliki sebuah ladang. Kata Rut, dia ingin untuk ikut Rut. Katanya, biarkanlah aku pergi ke ladang, di ayat 2, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi tugas mereka pada saat mereka pulang ke Bethlehem adalah memungut jelai-jelai. Bulir-bulir jelai di ladangnya Boas. Tragis ya benar. Wah, ini kalau kita bisa gambarkan, mau ya Naomi melakukan hal ini. Kalau dia mungkin apa yang dia rasakan kalau ada di situasi seperti Rut atau Naomi? Kalau udah jauh-jauh pergi ke daerah lain terus balik lagi ke rumah asal terus harus memungut-mungut jelai, itu kayak perasaan malu pasti. Perasaan malu ya. Dan sebenarnya di society atau di lingkungan dari Naomi ini, mereka sudah melihat Naomi sebagai seorang janda. Janda, iya betul. Ruth juga adalah seorang janda. Walaupun Ruth pada saat itu memang bukan berasal dari Bethlehem Yehuda ya, tapi pressure-nya, tekanannya kita bisa bayangin kan. Ya udahlah, nggak ada lagi yang kubuat, nggak ada lagi yang bisa aku kerjakan, memungut bulir-bulir jelai ini saja. Mungkin kalau dia hidup di Moab, hidupnya bisa lebih baik daripada bisa itu ya. Lebih nyaman, bisa lebih terjamin, bisa dikatakan. Tapi karena cintanya Ruth kepada Naomi, bahkan kalau bisa pendeta katakan, cintanya dia kepada suaminya yang kemudian meninggal, tapi kemudian saat ini dia hidup dengan Naomi ibu mertuanya, itulah yang dia berikan pada saat dia memilih untuk bekerja hanya sebagai seorang pemungut bulir jelai. Dan bulir jelai ini menggambarkan tentang bagaimana kaya atau sangat mapan kondisi dan status dari Boas. Jadi Boas ini bukan seorang yang biasa saja. Boas ini adalah sosok yang bisa menjamin kehidupan Naomi dan juga kehidupan dari Ruth. Dan kita melihat akan ada suatu saat di mana Boas tidak melihat Ruth dan Naomi ini sebagai mereka yang
harus dimarginalisasi atau istilahnya disingkirkan. Karena wanita atau janda pada waktu itu bukanlah strata sosial yang sama dengan lain. Boas justru ingin mengangkat harkat dan martabat mereka. Boas justru ingin menempatkan mereka bisa dikatakan selevel gitu ya, bisa bekerja, berkarya dengan mereka yang lainnya. Karena kalau janda dalam tanda kutip ini, mereka disingkirkan. Seringkali mereka tidak dihargai. Kesetaraan mereka kemudian dihilangkan. Karena mereka sudah tidak memiliki suami. Sudah tidak memiliki lagi keluarga yang ideal seperti yang lainnya. Tapi Boas sebagai pemilik ladang, dia justru bijak dan melakukan hal yang sangat penting bagi kehidupan Ruth dan Naomi. Coba kita baca lagi di ayatnya yang ke-5 dan 6. Kita sekarang masuk ke pasal 2 ya. Rut 2 ayat 5 dan 6. Rut 2 ayat 5 dan 6. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Jadi pada awalnya belum tahu siapa Rut dan Naomi ini. Boas saking besarnya ladang yang dia miliki dan saking kayanya dia cuma tertarik pada saat dia ketemu dengan Rut. Pada saat dia ketemu dengan dua orang ini. Dia bahkan tidak sadar kalau mereka masih memiliki hubungan dengan Elimelek. Dia kenal Elimelek, tapi dia tidak terlalu familiar dengan Rut atau Naomi. Biasanya laki-laki mungkin begitu ya. Acu tak acu. Kalau perempuan kan lebih detail ya. Tapi kalau laki-laki sering siapa itu? Oh iya. Baru kemudian dia mengerti. Tapi ayatnya yang ke-7, apa yang dikatakan di sana, Dek? Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Oke. Pada saat dia katakan izinkanlah, maka dia mencoba untuk memberi kesempatan kepada Rut dan juga Naomi. Dan ini kemudian dikatakan lagi pada ayat 15 dan 16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar kepada dia. Mulai Boas ingin mengutamakan atau menjadikan Rut spesial dari yang lain. Berarti udah ada rasa interest mungkin ada di situ interest, ya, ada ketertarikan dari Boas. Dan di sini kalau kita bisa bayangkan ya, mungkin nggak seperti di Jakarta karena jarang ada ladang gandum ya, adalah jelai seperti di Jakarta itu. Tapi kalau daerah-daerah tempat persawahan, perkebunan yang besar, ladang yang sangat hebat itu banyak kita temui. Dan situasi yang panas, ya kan? Nggak mungkin kita di AC kan, kalau di ladang ya. Pasti suatu situasi yang panas dan besar ladangnya itu. Bisa kita bayangkan bagaimana Boas melihat sosok dari Rut ini. Bagaimana Boas tertarik dengan Rut yang rajin. Oh iya betul. Dalam pekerjaannya. Nggak mungkin Boas percaya kepada Rut tapi Rutnya malas-malasan. Iya betul. Ini kan dibilang juga dari pagi sampai sekarang dan gak berhenti-berhenti. Dan sebenarnya sebagai perempuan, karena situasi pada saat itu, lingkungan atau budaya yang tidak menghargai perempuan, justru Rut bisa berpikir, ya udahlah, buat aja lah semau gue gitu ya. Buat aja lah seadanya. Lagian juga nanti nggak akan dihargai gitu kan. Udah bisa aja janda gitu kan. Kalau janda gitu kan, janda itu kaum yang paling hina nggak sih Pak Pendeta? Kaum yang paling hina dan kaum yang tidak dihargai. Oleh sebab itu keinginan Rut untuk tetap bekerja keras itu dihargai oleh Boas. Keinginan Rut untuk tidak berhenti melakukan yang terbaik meskipun tanggung jawabnya sangat kecil ya, meskipun tanggung jawabnya hanya mengumpulkan jelai gandum. Itu bisa dilakukan oleh orang lain juga. Tapi Rut melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan Boas kemudian memberikan kepercayaan yang lebih. Bahkan Boas katakan pada pengerjanya, kamu tidak usah buat
biarkanlah dia yang buat. Supaya porsinya lebih banyak kepada Ruth. Dan ini tidak hanya untuk menunjukkan karakter baik dari Ruth. Justru ini menyelamatkan Ruth dan juga Naomi, bahkan keseluruhan keluarga Elimelek. Karena Boaz kemudian mengangkat status mereka. Di sinilah kemudian Boaz menjadi penyelamat atau kinsman redeemer. Nah, ini istilah yang kita ingin tekankan ya. Kinsman redeemer. Apa yang dimaksudkan dengan kinsman redeemer? Kinsman itu istilah untuk para laki-laki atau wakil keluarga. Dan seringkali diasosiasikan sebagai laki-laki karena laki-laki adalah pemimpin ya, kepala keluarga, sebagai seorang yang bisa menjamin kehidupan dan bahkan keberlangsungan dari keluarga. Boaz, karena dia adalah seorang yang tidak hanya kaya, tapi juga seorang yang memiliki kehidupan yang mapan, dia menyelamatkan Naomi dan Ruth, khususnya Ruth. Karena Ruth pada saat itu yang dilihat oleh Boaz. Dan Ruth tidak lagi seorang janda, tidak lagi seorang yang memiliki kehidupan yang merana, tapi adalah seorang yang dijamin hidupnya oleh Boaz. Mulai dari hari itu sampai seterusnya. Dan kemudian Boaz bertindak sebagai penyelamat yang memberikan kepada Ruth hal yang tidak dia miliki sebelumnya. Kalau kita lihat cerita dari Mahlon dan Kilion, apakah diceritakan apa yang dilakukan Ruth dalam kehidupan saat mereka berumah tangga? Tidak terjadi kan? Tidak ada sama sekali. Di-skip. Tiba-tiba udah meninggal aja gitu ceritanya. Dan kalau kita coba, wah ini berbanding terbalik dengan Boaz. Boaz melihat Ruth, Boaz kemudian memberikan kepercayaan pada Ruth, dan Boaz menyelamatkan Ruth. Jadi berbanding terbalik kan ya? Sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada saat Ruth ditinggalkan oleh suaminya. Dan Naomi kemudian melihat ini sebagai suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita berpikir mulai dari awal ya, sepeninggalan Elimelek suaminya Naomi dan kemudian ke Ruth dan Orpa, kalau kita bisa sesali, udahlah ya kan, putus asa ya kan, ngapain sih Tuhan capek-capek harus pergi ke sana, udahlah lupakan aja semuanya. Tapi ternyata kalau itu tidak terjadi, Naomi dan Ruth tidak menyadari apa yang kemudian Boaz lakukan. Betul. Makna dari keselamatan itu jauh lebih indah. Benar nggak deh? Betul. Kalau nggak terjadi tragedi itu, mungkin mereka tidak akan syukuri apa yang Boaz lakukan. Mungkin mereka tidak akan melihat bahwa apa yang Boaz lakukan itu seperti juru selamat yang kita temui dalam Alkitab. Dan ini yang sangat berarti bagi kehidupan Naomi dan juga Ruth. Gimana menurut dia? Apa itu? Ceritanya apa bisa relate nih dengan ceritanya? Kadang-kadang kan kita bisa ngerasa aduh susah ya hidup ini ya. Tapi ternyata ada yang menyelamatkan kita. Ternyata ada yang bisa memberikan pada kita jaminan bahwa hidup ini sebenarnya bukan tentang kita, tapi tentang yang memberi kehidupan, yaitu Tuhan ya. Itu sih yang biasanya. Dalam kehidupan ini kira-kira ada yang bisa. Itu yang biasanya terjadi kalau lagi di fase-fase kurang bersyukur. Biasanya hal-hal masalah-masalah itu datang, baru setelah masalah itu clear bisa ngerasain rasa syukur. Dan ternyata masalah itu ada bukan karena kita justru lebih down, bukan supaya kita justru lebih terpuruk justru semakin membuat kita lebih baik ternyata. Betul. Jadi kurvanya itu walaupun kita jatuh ternyata nanti bounce. Naiknya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Amin. Kalau kita tidak jatuh mungkin naiknya hanya sedikit gitu ya, atau tidak sebesar apa yang kita lihat sekarang. Tapi karena kita jatuh itu kemudian bisa membuat kita bangkit dan lebih baik lagi. Dan ini yang terjadi kepada Ruth serta Naomi. Dan kalau kita coba baca lagi sebelum kita ke segmen selanjutnya ya, di Imamat 25 deh. Imamat 25, di situ ada prinsip hukum mengenai kinsman redeemer, tentang sanak atau wakil wali keluarga yang menyelamatkan. Jadi ini adalah prinsip hukum sebenarnya. Kenapa harus ditekankan prinsip hukum ini oleh Tuhan? Karena memang fungsi dari keluarga itu, meskipun nanti akan ada relatif, akan ada sanak saudara yang tidak berhubungan langsung, bukan keluarga nuklir ya, keluarga inti, tapi keluarga yang saling terkait satu sama lain. Itulah kenapa
di cerita Ishak, Yakub juga kan ada Laban ya. Laban adalah paman dari Yakub, kakak atau abang dari mamanya Yakub, yaitu Ribka. Nah, Ribka itu memiliki hubungan dengan Laban karena keluarga yang dekat dengan Ishak. Jadi kehidupan sanak keluarga itu sangat berkaitan di orang Israel waktu dulu. Dan dengan itu, kinsman redeemer atau prinsip hukum dari penyelamatan ini sangat penting bagi lingkungan keluarga yang bisa kemudian dilakukan oleh mereka yang sedang kehilangan atau sedang susah, seperti Ruth dan Naomi. Siapa yang bisa sangka kehilangan atau kepergian dari Elimelek itu menjadi sangat cepat? Dulu kan nggak ada asuransi kan. Betul. Kalau sekarang kan semua bisa diasuransikan gini. Tapi tidak semata-mata tentang uang, tentang keberlangsungan hidup. Dan ini yang dijamin oleh Boas. Keren sekali Pak Pendeta. Kita akan pelajari lebih lanjut lagi Pak Pendeta mengenai Boas. Tapi kita harus berhenti sejenak setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Kita kembali lagi dengan Pendeta David Zebedius. Kita akan melanjutkan topik mengenai Boas ya Pak Pendeta. Tentang Boas ya. Dan memang tadi kita membahas Boas sebagai kinsman redeemer. Sebagai penyelamat atau penebus dari pihak keluarga Elimelek sebenarnya. Tapi dari awal kita juga lihat di pasal 2 khususnya, Boas belum terlalu familiar dengan siapa Naomi dan juga Ruth. Betul. Tapi karena kinerja, karakter, dan juga kehidupan Ruth yang kemudian ingin diselamatkan oleh Boas, ditunjukkan dengan berbagai hal yang positif dan baik dari Naomi sendiri, dari Ruth juga, khususnya Ruth. Boas kemudian memilih untuk mengangkat kehidupan dari Ruth. Dan ternyata Ruth, karena dia tahu bahwa Boas pemilik dari ladang ini, Boas juga tahu bahwa Ruth sudah tidak memiliki suami, maka kemudian Boas ingin menikahi Ruth. Dan ini kita bisa temukan dalam Ruth pasalnya yang ke-4. Ruth yang kemudian tidak lagi memiliki suami, bisa dibilang janda, diangkat dan dinikahkan oleh Boas. Ayat 13 dan 14. Boleh dia juga baca Ruth 4 ayat 13 dan 14 ya. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurkanlah kiranya nama anak itu di Israel. Jadi Boas dan Ruth menikah dan istilahnya menghampiri ya. Menghampiri itu sebenarnya melakukan hubungan. Dan pada saat mereka menikah, ternyata mereka dikaruniai seorang anak. Laki-laki. Apakah itu ditemukan di cerita sebelumnya? Waktu Mahlon masih hidup? Tidak ada kan? Jadi Tuhan memiliki maksud tertentu untuk Boas, Ruth, dan juga Naomi. Ternyata dari gambaran besar apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Boas dan juga Ruth, termasuk untuk Ruth, kepergiannya dari Moab ke Bethlehem Yehuda untuk mengikuti Naomi, ibu mertuanya, tidak sia-sia. Ternyata Tuhan memiliki maksud yang sangat khusus bagi Ruth dan juga Elimelek, keluarga Elimelek. Walaupun Elimelek sudah tidak ada, tapi keluarga mereka masih sangat dianggap oleh lingkungan, oleh masyarakat. Dan ini bisa kita lihat juga, kondisi tragis dari keluarga almarhum Elimelek memiliki gambaran bagaimana Boas sebagai Yesus Kristus. Kok bisa nih, kok Boas dikaitkan dengan Yesus Kristus? Memang kinsman redeemer atau penebusan, penyelamatan dari Boas itu menggambarkan Yesus. Coba kita buka dulu Yesaya 59 ayatnya yang ke-20. Yesaya 59 ayat 20. Yesus adalah penyelamat kita, dan juru selamat kita ini disimbolkan dalam cerita Ruth melalui Boas. Yesaya 59 ayat 20.
Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Yesus ini ditempatkan sebagai penyelamat untuk mereka yang memberontak. Ditempatkan sebagai penyelamat untuk mereka yang hilang dan bahkan jatuh ke dalam dosa, ke pencobaan. Ruth terlepas dari keterkejutannya karena meninggal suaminya, dia tetap diselamatkan dan melalui Boaz lah. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya kalau Ruth menyelamatkan dirinya sendiri, dia hanya sekadar bekerja di pengirikan gandum, hanya untuk memungut. Bayangkan hanya untuk memungut jelai-jelai gandum itu. Tapi Boaz melihat dia sebagai perempuan yang lebih dari sekadar orang melihatnya. Dan tidak heran kenapa Boaz kemudian menikahi Ruth. Dan karena itulah apa yang terjadi kemudian ayat 14, kita balik lagi ke Ruth 4 ya, di Ruth 4 ayat 14 tadi katakan, Naomi termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan ayat 15 lanjut lagi. 15 dan 16 ya deh. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ayat 16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Bayangkan sukacita Naomi. Wah, Naomi ambil anak laki-laki itu, dan dia yang mengasuhnya sendiri. Berkatnya langsung banyak sekali ya Pak Pendeta. Sangat terasa ya. Dan Naomi melihat ini sebagai penyelamatan, sebagai karunia keselamatan, karunia yang sungguh amat dia dambakan. Karena setelah tragedi meninggalnya suami dan anak-anaknya, dia rasa putus asa lah, hidup ini selesai gitu ya. I don't have any solution gitu, no hope, nggak ada lagi pengharapan. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan tempat dan sosok yang tepat. Dan melalui Boaz lah, kehidupan Ruth dan Naomi tidak pernah lagi sama. Kehidupan mereka berubah. Dan kehidupan mereka yang berubah ini karena penyelamatan dari Boaz. Yesus Kristus pun begitu. Ketika kita melihat kehidupan kita, wah putus asa deh. Gak ada lagi harapan. Gak ada lagi solusi. Gak ada lagi kehidupan yang membuat kita jauh lebih baik daripada orang lain. Ternyata pada saat kita lihat Yesus, oh iya ya, masih ada harapan. Masih ada solusi. Tapi Pak Pendeta, kalau dipikir-pikir harusnya kita bisa jauh lebih bersyukur daripada Ruth sama Naomi ya. Karena kan kalau di Alkitab Ruth sama Naomi itu mereka nggak berbuat dosa, itu kan tragedi yang tiba-tiba datang ke mereka. Jadi kesannya kalau misalkan mereka bertemu dengan Boaz kayak they deserve it gitu. Ya. Sedangkan kita yang berbuat dosa, terus Tuhan yang datang. Jadi keterlaluan ya. Kalau misalnya kita nggak bersyukur dan juga melakukan apa yang baik pada Tuhan, seringkali kita berpikir gini juga deh. Aduh, aku tuh pengen ini loh, aku tuh pengen itu loh. Ada yang kita inginkan. Beda ya dengan apa yang kita perlukan ya. Kita inginkan dengan kita perlukan itu beda. Karena seringkali apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita butuhkan. Tapi apa yang kita perlukan bisa jadi atau seharusnya menjadi apa yang kita inginkan. Karena misalnya kita perlu makan. Kita ingin makan untuk kita memenuhi keperluan kita untuk makan. Tapi kalau kita pengen jam tangan mewah, itu udah ingin. Itu keinginan. Bukan keperluan. Nah, seringkali kita tidak bersyukur karena keperluan kita terpenuhi. Kita baru melihat, waduh, syukurnya akhirnya gue bisa dapat apa yang gue inginkan nih. Akhirnya gue bisa memiliki apa yang gue pengen selama ini. Itu paradigma yang betul sekali. Iya kan? Bukan paradigma yang seharusnya kita miliki sebagai seorang Kristen. Karena seorang Kristen memiliki paradigma apa yang kita perlukan dengan apa yang kita miliki itu sinkron. Nah, kalau itu sinkron, maka kemudian rasa syukur, sukacita, kedamaian itu bisa terjadi. Apa yang menjadi penyebab dari sekat-sekat atau penghalang kita bersyukur? Karena banyak yang kita inginkan, padahal kita lupa apa yang kita miliki atau yang kita perlukan. Nah, makanya bukan siapa orang paling kaya ini yang memiliki banyak uang atau banyak harta, tapi siapa yang bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Bisa menikmati ya.
Karena luxury atau kemewahan itu kalau bisa kita katakan hanya artificial wealth, ya kan? Wah, mewah ini. Ya di satu sisi nggak salah, tapi di lain sisi kalau tidak ada rasa syukur dan kecukupan, Alkitab katakan contentment, rasa syukur dan rasa cukup, maka itu semua juga tidak akan ada apa-apanya. Banyak orang yang memiliki banyak harta juga kemudian bunuh diri atau tidak bersyukur karena mereka melihat ternyata tidak ada apa-apanya, tidak ada rasa fulfilling, ya, tidak ada yang memenuhi dengan apa yang mereka miliki. Nah, makanya memang kehidupan dari Ruth dan Boaz ini menjadi pengingat juga bagi kita, ya, betul. Bahwa apa yang kita miliki itu adalah apa yang patut kita syukuri. Apakah salah untuk mengingini dalam hal positif, ya, menginginkan sesuatu yang kita selama ini dambakan? Tidak salah. Tapi kalau itu tidak dibarengi dengan rasa syukur, tidak dibarengi dengan kecukupan itu tadi, maka kita akan jadi greedy. Greedy berarti pengen lebih, kan? Rakus. Rakus, ya, betul. Tamak. Dan tidak heran banyak orang yang jatuh karena itu. Karena terlalu mengingini, terlalu banyak yang dipengen dimiliki, maka kemudian itu jadi hal yang negatif. Nah, Tuhan mengajarkan pada kita untuk hidup secukupnya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tapi kita boleh kaya dengan kecukupan, dengan rasa syukur. Dan ini yang kemudian dicontohkan juga oleh Ruth. Ruth ketika dia menikah dengan Boaz, dia tidak serta-merta, wah hidup gue udah enak nih, hidup gue udah lebih nikmat. Tapi kehidupannya dilanjutkan dengan hal-hal yang baik. Termasuk nama dari anak mereka, dia tahu siapa namanya? Obed. Ruth dan Boaz memiliki anak yang bernama Obed, diasuh oleh Naomi. Dan siapa Obed ini? Obed ini adalah kakek dari Daud. Nah, kita bisa lihat bahwa kaitan Obed dengan Daud itu memang masih 3 generasi selanjutnya. Tapi bayangkan kalau tidak ada Obed. Apakah Daud bisa menjadi raja yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Tentu tidak. Karena Obed mengajarkan kepada Isai, anaknya. Isai mengajarkan kepada Daud. Dan ini adalah warisan keluarga yang sangat nyata. Tidak semua memang keluarga yang kemudian menghasilkan keturunan berikutnya mengikuti apa yang dilakukan. Tapi minimal kita bisa lihat bahwa generasi dari Boaz ke Obed, ke Isai, lalu kemudian ke Daud akan pada akhirnya menuju kepada Yesus Kristus. Dan disinilah line atau silsilah dari kehidupan Yesus Kristus itu nyata bisa kita lihat. Keren banget berarti pemerintah, dari seorang Moab dia bisa memperanakan sampai ke Tuhan Yesus. Masuk ke dalam silsilah itu. Masuk dalam silsilah, dan siapa ternyata mau nyangka. Siapa yang bisa melihat kalau Ruth yang sebelumnya bukan siapa-siapa, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi ternyata dia diselamatkan oleh Boaz dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Bisa menjadi bagian dari kehendak Tuhan bagi semua orang yang ingin selamat. Nah, kita sering berpikir bahwa, gue pengen selamat sendiri nih. Semua tentang saya, semua tentang diri, semua tentang apa yang saya mau. Tapi Ruth menunjukkan teladan yang lain. Dan itu dia ajarkan kepada anaknya, Obed. Turun-temurun sampai kemudian Daud, bahkan Yesus. Bahwa kehidupan kita bukan tentang diri sendiri. Kehidupan saya justru untuk orang lain. Kalau Ruth berpikir tentang diri sendiri, lebih baik dia kemana? Dia tinggal aja, tetap aja di Moab. Tapi karena dia berpikir tentang ibu mertuanya, dia berpikir tentang masa depan dari keluarganya, dia tidak berpikir, pasti gue nanti dapat anak kok, pasti saya nanti akan memiliki keturunan di tanah Betlehem. Pemikiran orang gak ada pikiran seperti itu ya. Gitu ya. Tapi karena dia berpikir apapun yang terjadi, baik buruknya pasti Tuhan yang tahu. Itulah kenapa dia memiliki iman pada saat dia katakan kepada Naomi, bangsamulah bangsaku. Padahal bangsa dia bukan bangsanya Naomi. Itu kan sangat bertentangan kan. Bangsanya Naomi, Bethlehem atau orang Yehuda, orang Yahudi, yang kemudian nanti jadi Yahudi ya. Tapi bangsanya Ruth itu bangsa Moab. Beda banget. Allahmulah Allahku. Padahal bukan Allahnya Ruth. Sangat berbeda dengan Allahnya Naomi.
tapi dengan iman dia katakan itu. Dan ini pelajaran untuk kita semua, bahwa pada saat kita memiliki iman, karena tadi kita bahas juga tentang rasa syukur ya, kehidupan kita bisa menjadi berkat pada saat kita memiliki rasa syukur dan menjadi kehidupan yang lain bagi orang di sekitar kita. Karena kehidupan yang kaya atau kehidupan yang menjadi berkat itulah kehidupan yang memberkati orang lain. Kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Bukan kehidupan yang hanya mementingkan diri sendiri. Kalau Boas juga hanya memikirkan diri sendiri, ngapain capek-capek harus nikah dengan Ruth kan? Banyak perempuan lain itu, banyak orang lain yang bisa dia selamatkan. Mengingat kekayaannya juga ya, kekayaan dia, dan mengingat bahwa dia bukan orang sembarangan. Kita tahu tadi di Rut pasal 3 bahwa Boas 2 dan 3 ya, Rut pasal 2 dan 3, Boas adalah seorang yang kaya dan memiliki ladang yang besar. Jadi di Bethlehem Yehuda itu dia sangat terpandang. Dan kehidupan dari Boas ini menunjukkan pada kita siapa juga Yesus Kristus. Dan konsep ini, kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, ini sangat jelas menggambarkan Yesus Kristus. Karena ada gambaran tentang pembelian utang atau pelunasan penyelamatan utang. Nah, tadi kita sedikit bahas ya tentang konsep di Imamat 25 juga, bahwa kalau misalnya kita keluarga, nggak semua keluarga ingin menyelamatkan keluarganya kan, pasti udahlah masalah diri sendiri. Tapi karena Boas memilih itu, maka dia menjadi penyelamat bagi Ruth. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Boas ya Pak Pendeta, namun kita akan berhenti sejenak, kita akan mendengarkan kesimpulan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Kita akan lanjut kepada kesimpulan, tapi kita masih akan pelajari sedikit mengenai Boas yang akan lanjutkan oleh Pendeta. Yes, menarik banget ya pembahasan kita, dan ternyata Tuhan memberikan kepada kita pelajaran yang penuh dengan makna, karena memang kekayaan firman Tuhan termasuk di kitab Rut. Ini bisa kita kupas, kita dalami, dan kita ambil pelajarannya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat lagi, misalnya kalau kita lompat di Matius pasal 1, tadi kan kita sempat bahas silsilah Yesus ya. Silsilah Yesus ini menariknya memang memasukkan nama Boas dan Rut. Boas yang kita tahu adalah, kalau kita bisa bilang, buyut ya. Buyut dari Daud, karena kakek dari Daud sendiri kan Obed. Boas yang kemudian menyelamatkan dari Rut ternyata ditulis dalam bagian silsilah Yesus Kristus. Kita coba lihat di Matius 1 ayatnya yang ke-5. Aku bacain ya Pak Pendeta. Matius 1 ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Jadi bagian dari ayat 5 ini ada dua perempuan di sana yang tidak percaya kepada Tuhan sebelumnya, tapi kemudian percaya dan menjadi bagian dari silsilah Yesus. Ada Rahab yang kita tahu menyelamatkan salah satu pengintai ya, salah satu pengintai bangsa Israel di Yeriko, dan ternyata hubungannya kemudian ke Rut, karena Rahab yang pada mulanya tidak percaya kepada Tuhan, juga seperti Rut tidak percaya pada Tuhan, tapi karena Naomi dan karena Boas, dia menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Obed memperanakan Isai, Isai kemudian memperanakan Daud, Daud memperanakan Salomo, seterusnya, sampai 14 keturunan berikutnya, sampai pada Yesus. Nah, apa maknanya yang bisa kita ambil dari sini? Siapapun bisa menjadi bagian dari keluarga Allah, jika kita mau percaya pada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi bagian dari Tuhan. Jadi kalau dipikir-pikir, apa mungkin ada faktornya juga kali ya Pak Pendeta? Karena Boas mungkin melihat ayahnya yang menikah dengan seorang yang tidak percaya akan Tuhan. Jadi ya, bisa juga kita lihat ada faktor tersebut, karena Boas melihat, kalau di sini kan dikatakan ayahnya Boas ini Salmon ya. Nah, Salmon ini memperanakan Boas dari Rahab, karena ada ibunya Boas ini Rahab. Maka dia berpikir juga, kenapa enggak? Saya juga saya memiliki keturunan yang berasal, atau istri saya berasal dari keturunan yang tidak
percaya kepada Tuhan. Dan itu sesuatu, karena ada yang memperdebatkan seperti ini juga. Bukannya Tuhan melarang kita menikah dengan orang kafir dalam tanda kutip ya. Itu pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan kita tidak bisa mengkafirkan orang ya. Kita sudah beragam dan ada kawin silang dan peristiwa-peristiwa lainnya yang kemudian kita tidak bisa cap gitu siapa yang kafir dan tidak. Tapi yang bisa kita ambil adalah kehidupan Boas dan juga Ruth menggambarkan bahwa ada faktor yang Tuhan izinkan terjadi, tapi syaratnya adalah percaya dan melakukan bagian kita. Kalau kita percaya kepada Yesus dan melakukan bagian kita, maka keselamatan itu juga menjadi karunia yang tidak bisa dihindarkan. Dan ini juga yang menjadi makna dari nama Boas. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 7:21 ya, ini sebagai penutup. 1 Raja-Raja 7:21. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Nah, jadi Boas itu berarti di dalam Tuhan atau dalam dia ada kekuatan. For in him is strength. Dan juga Yakin itu artinya dia akan mendirikan. Jadi tidak heran kenapa kuil Salomo, karena Salomo itu adalah cucu ya, atau buyutnya keturunan berikutnya dari Boas, dinamakan dua nama ini karena Boas yang memberikan atau melambangkan ketergantungan dan kekuatan Israel kepada Tuhan. Dan Salomo memberikan ini sebagai salah satu nama untuk kuilnya. Jadi kehidupan Boas dan kehidupan Ruth sangat indah bersama dengan Tuhan. Dan ini bisa kita teladani juga ya dalam kehidupan kita. Sebagai seorang petani, sebagai seorang yang memiliki ladang, sebagai seorang yang tentu menyelamatkan orang lain, kita juga dalam berbagai profesi tanggung jawab kita bisa menjadi seperti Boas. Baiklah, terima kasih banyak Pak Pendeta ya. Jadi ini sudah menjadi kesimpulan juga dari topik kita pada hari ini. Baiklah, teman-teman sekalian di rumah, kita akan berdoa untuk menutup pelajaran hari ini yang akan dipimpin oleh Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Kita berdoa ya. Iya. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang indah ini. Kami dapat kembali mengerti khususnya mengenai satu sosok yang bernama Boas, di mana dia rela untuk menyelamatkan Ruth dan kemudian menjadi penebus, bahkan juga menjadi juru selamat bagi kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang mengingatkan kami untuk selalu melihat Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kami semua. Karena apa yang kami miliki tentu tidak sempurna, tentu tidak banyak, dan tentu tidak cukup untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena kami hanya dapat bergantung kepadamu. Kiranya kami selalu diingatkan untuk memiliki rasa syukur dan berkecukupan. Karena kehidupan kami pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kau telah mendengar dan menjawab doa kami dan telah bersama dengan kami saat kami menikmati pelajaran di seri yang ini. Kami berdoa menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah teman-teman semua, kita masih akan mempelajari banyak-banyak tokoh-tokoh Alkitab. Jadi jangan lupa untuk komen di bawah apabila ada request dari teman-teman yang ingin membahas tokoh Alkitab lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel YouTube kita, Facebook. Dan jangan lupa juga untuk follow social media kita, ada Instagram di Hope Channel Indonesia. Baiklah, terima kasih banyak Pendeta David untuk hari ini. Terima kasih banyak juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya.